10.10 atau 10.20 biasanya. Kalira, mau mulai jam berapa? Nunggu semuanya masuk apa langsung aja, Pak? 10.20 kali. 10.20 ya? Ya. Baik, sambil menunggu ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, teman-teman adalah kita panjatkan dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita memang sengaja ya hari ini minggu ini double pertemuan untuk mengganti pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang terkejut seperti itu, tapi menurut saya sih mahasiswa harus siap ya. Jadi kan kita sudah di awal sudah dibagi kelompok, harusnya sudah juga mempersiapkan diri untuk makalahnya ya. Jadi apalagi mahasiswa kan ini sudah semester 5, tentu saja komunikasinya sudah harus lebih komunikatif. Ketika ada tugas ini, misalnya inovasi, langsung buat kelompok, di situ misalnya ada 3-4 orang, kapan kita buat makalahnya misalnya, kapan kita buat PPT-nya, sehingga itu sebenarnya tidak menjadi alasan bahwasanya kapan kita presentasi itu setiap mahasiswa itu harus siap. Terus pertama ini adalah salah satu mungkin udah dari bulan April atau Maret ya, kita masih betah atau masih sementara menggunakan mode daring online ya. Ini karena beberapa kampus universitas di Eropa juga udah mengarah seperti ini kuliahnya ya. Jadi ada nanti mungkin pilihan kuliah itu ada dua. Kuliah yang reguler, yang tatap muka harus ke kampus, ke universitas. Ada juga yang misalnya mau kuliah tapi ikut yang daring atau online seperti itu. Tapi mungkin kalau di Indonesia bisa jadi mungkin itu adalah alternatif untuk misalnya model pembelajaran di perguruan tinggi, misalnya di tahun-tahun yang akan datang ada mahasiswa yang milih karena sibuk kerja atau sibuk apa, mereka memilih kuliahnya daring. Salah satunya mungkin menggunakan seperti ini nih, yang kita sudah gunakan dari sejak bulan Maret atau April. Ya. Terus Pak Teguh menantang semuanya. Kebetulan Universitas Juanda sebentar lagi akan mengadakan seminar nasional dan seminar internasional ya. Ini Pak Teguh menantang di mata kuliah inovasi pendidikan. Bagi yang mau mengikuti gitu kan, mengikuti, tapi Pak Teguh lebih senang kalau mengikutinya sebagai pemakalah gitu. Jadi kalau sebagai pemakalah pasti harus buat makalah atau artikel gitu kan. Jadi Pak Teguh mengharapkan ya dari kelas 5C ini atau kelas PGSD 01C ya kalau di jadwal, siapa yang berani bikin makalah, terus pas saya ikut yang seminar nasional, temanya topiknya tentang mata kuliah Pak Teguh, misalnya tentang inovasi, apakah itu inovasinya di tingkat misalnya kan kemarin kita sudah membahas tentang inovasi sebagai penyelesaian problematika di sekolah dasar, atau misalnya proses diskusi inovasi inovasi di tingkat sekolah dasar itu sampai sejauh mana, atau mau misalnya inovasi di pembelajaran, inovasi di tenaga pendidik atau guru. Nah itu siapa yang mau nulis? Ini hari ini saya sampaikan kalau memang bisa berani dan publish dan mendapatkan sertifikat, Pak Teguh berikan langsung nilai A. Ya, jadi langsung Pak Teguh berikan nilai A. Ini tantangan sebenarnya, tantangan karena artikel atau misalnya artikel-artikel ilmiah mahasiswa PGSD ini masih kurang jumlahnya dibandingkan dosen-dosennya. Kalau kita lihat dosen-dosennya itu banyak punya artikel, misalnya Bu Rasmita Dila, Bu Widyasari, Bu Resti, Bu Helmi seperti itu. Jadi mungkin ada yang kreatif, misalnya Pak saya mau nulis
Kalau mau nulis, boleh dibimbing, boleh dibimbing. Misalnya Pak, saya mau menulis tentang misalnya inovasi guru di masa pandemik COVID. Oke, kamu mau nulis secara apa, kuanti atau kuali? Misalnya apa, saya senang kuali aja, karena kalau kuanti harus bikin instrumen. Instrumen itu namanya alat. Alatnya misalnya berupa angket atau kuesioner, atau mau tes tertulis seperti itu biasanya membutuhkan waktu. Nah, misalnya saya mau kualitatif Pak dengan cara observasi, wawancara, itu memang misalnya lebih lebih mudah dilakukan ketimbang menyusun instrumen. Nah, memang artikel itu yang bagus adalah hasil riset, hasil penelitian, ya, hasil penelitian baik itu kuantitatif atau kualitatif. Saya rasa kelas 5, kelas 3C 5C ini kan sudah dapat mata kuliah metodologi ya, metodologi mungkin. Entah itu dengan Pak Hasan Bisri atau Bu Helmi atau apa lagi ya, dosen Medlit atau Pak Fahri ya, itu terkait Medlit seperti itu. Jadi itu tantangan dari Pak Teguh, sekaligus dapat nilai A, punya publikasi, itu kan sangat berkesan gitu ketika lulus. SKPI-nya kita sebutkan kita pernah jadi pemakalah seminar nasional. Lagi nganter ibu ya. Nah, itu ada yang tertarik dengan tawaran Pak Teguh langsung dapat A kalau berani, apalagi seminar internasional ya. Berani. Dan untuk biaya sebenarnya dari fakultas misalnya 200.000, fakultas akan memberikan fakultas kalau tidak salah itu tidak membayar, akan dibayarkan sama fakultas. Jadi kalaupun nanti misalnya 50 dari fakultas, Pak Teguh separuhnya ya. Pak Teguh akan membantu misalnya udah jadi artikelnya, mau submit, terus Pak Teguh review sudah cocok gitu. Pak Teguh akan membantu untuk masalah dana untuk ketika mau publikasi di seminar nasional maupun seminar internasional. Ini kan sudah sering dikasih semangat mungkin sama Bu Kaprodi, Bu Helmi, mungkin atau sama Bu Rasmita Dila yang dosen-dosen yang kreatif mengikuti misalnya seminar internasional maupun seminar internasional ya. Oke, masih ada 4 menit lagi kalau mau. Nah, itu ada yang tertarik nggak? Tawaran Pak Teguh, Putri, Ina Lukina, Reni, Winda Erlia, Rini Mahdianti, atau mungkin Alda, Nurul, serius Nurul kayaknya mau ikut, Salira, Risna Estuni, Siswi Dewi, Intan, kan nggak ada fotonya ini, nggak ada videonya. Latifah tuh baru masuk ya, Siti Zakia. Silakan, kalau ada yang mau komen tentang ini nih, kesempatan kalian menulis artikel. Ayo, atau bertanya, boleh bertanya. Suara Pak Teguh nyampe nggak ya? Oh, semuanya diam saja ini. Ayo, nyampe. Silakan, yang mau komentar. Gak usah takut ya, Pak Teguh kadang galak misalnya kan. Siapa yang mau komentar tentang masalah ini? Apa tawaran jadi pemakalah tadi? Sebelumnya ada yang pernah, mungkin Ina pernah ikut seminar nasional? Anak-anak PKD biasanya suka dilibatkan. Belum pernah, Bapak. Loh, oke. Ada yang tertarik nulis artikel di seminar nasional atau internasional? Mungkin belum sekarang ya. Mungkin belum sekarang. Tiba-tiba nanti malam terpikir, saya kayaknya tertarik nih sama inovasi apa. Karena kan kalian ada bedah tuh sebenarnya, bedah artikel. Ya kan? Setiap satu kali presentasi saya nyelipkan satu artikel dan artikel itu dibahas ya kan. Siapa tahu ada ketertarikan hasil dari artikel itu untuk kalian kembangkan, mau menulis artikel yang kuali atau kuanti seperti itu. Ya.
Mungkin ada pertanyaan, silakan. 2 menit lagi, kita mulai. Apa? Saya Pak, gimana ini langsung mulai aja, Pak? Oke, silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang kita lanjut. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai proses keputusan inovasi dengan dosen pengampu Bapak Teguh Prasetyo, MPD. Kelompok 5 beranggotakan Nurul Nuraini, Putri Hoirunisa, dan saya sendiri, Salira Syawi. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan dibahas pada kelompok kami yaitu pengertian proses keputusan inovasi, kedua, tahapan proses keputusan inovasi, yang ketiga, tipe proses keputusan inovasi, dan analisis jurnal. Yang pertama, pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian proses keputusan inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan. Segala putusan yang telah ditetapkan atau sesudah dipikirkan dan sebagainya dipertimbangkan. Selanjutnya, menurut Suharman, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Jadi, pengertian proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjut dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, selanjutnya implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Selanjutnya, mengenai tahapan proses keputusan inovasi akan dijelaskan oleh Nurul Nuraini.
Dipersilahkan Nurul Nuraini mengenai tahapan proses keputusan inovasi. Ada suaranya ya, Nurul? Ada suaranya nggak? Ada. Ya, ada, Dek. Halo, ada suaranya nggak? Ada. 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 Ada Nurul. Selanjutnya, ya Pak. Selanjutnya yaitu tahapan proses keputusan inovasi. Tahapan proses keputusan inovasi itu ada 5. Yang pertama, pengetahuan. Yang keempat, tahap implementasi. Yang kelima, Jadi mana suaranya? Dilanjut sama aku aja ya. Ya, benar. Silakan dilanjut. Jadi tahapan proses keputusan inovasi itu ada 5. Yang pertama itu tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan ini, proses keputusan inovasi dimulai dari tahap pengetahuan, yaitu tahap saat seseorang menyadari adanya inovasi dan ingin tahu fungsi inovasi tersebut. Lalu tahap rujukan atau persuasi. Dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang untuk bidang kognitif. Pada tahap persuasi, proses kegiatan mental yang berperan utama adalah bidang afektif atau perasaan. Lalu, tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Lalu, tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Lalu tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan dapat menarik kembali keputusannya jika diperoleh informasi yang bertentang dengan informasi semula.
Selanjutnya, tipe proses keputusan inovasi. Ya, jadi saya lanjut mengenai tipe proses keputusan inovasi. Tipe proses keputusan inovasi ada 4. Yang pertama itu ada keputusan inovasi opsional, di mana individu yang berperan sebagai pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Selanjutnya, keputusan inovasi kolektif, ini pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Selanjutnya, keputusan inovasi otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain. Selanjutnya, keputusan inovasi kontingensi, yaitu di mana pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Selanjutnya, analisis jurnal. Judul jurnalnya, pengaruh kecerdasan emosional dan pemanfaatan sistem informasi manajemen terhadap pengambilan keputusan kepala sekolah dasar di UPTD, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penulis Beni Saputra, Jimmy Kopriyadi, Sumardi. Tahun 2017, Pol Samanonya 0502, publikasi Jurnal Manajemen Pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya harus mampu membuat keputusan untuk memajukan sekolah. Permasalahannya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional, pemanfaatan sistem informasi manajemen, kecerdasan emosional, dan pemanfaatan sistem informasi manajemen secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan kepala sekolah SD di UPTD Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Pembahasannya terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional, pemanfaatan sistem informasi manajemen, kecerdasan emosional, dan pemanfaatan sistem informasi manajemen secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan kepala sekolah SD di UPTD Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Besarnya pengaruh yang dihasilkan kecerdasan emosional, yaitu 58,1%, pemanfaatan sistem informasi manajemen 51,3%, kecerdasan emosional dan pemanfaatan sistem informasi manajemen secara bersama-sama 60,7%. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa kecerdasan emosional, pemanfaatan sistem informasi manajemen, kecerdasan emosional, dan pemanfaatan informasi manajemen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan dapat diterima. Mungkin cukup sekian dari pemaparannya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kami membuka sesi tanya jawab. Sesi yang pertama itu 3 orang bertanya terlebih dahulu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menanggapi mengenai PPT yang kami presentasikan? Semua wajib ya. Wajib kalau nggak bertanya menanggapi. Ya. Semua wajib kalau nggak bertanya menanggapi. Entah itu tanggapannya sebuah kesimpulan, entah itu tanggapannya kontra atau perbedaan dengan kelompok atau bertanya ya. Biar kita kreatif. Semuanya harus ngomong ya. Silakan. Mau dimulai dari siapa dulu? Salira, dipimpin. Apa, Pak? Dipimpin diskusinya sama tanggapannya dari teman-teman. Semua harus ngomong ya. Udah capek-capek nge-zoom tapi nggak ngomong kan. Semua harus memberikan tanggapannya tentang proses pengambilan keputusan inovasi. Ayo teman-teman. Ada yang kurang jelas dari pemaparan kami atau ada yang diinginkan ditanyakan? Burem ya PPT-nya? Iya. Iya, PPT-nya Ini enggak. bukan inovasi kayaknya. Coba Put, Apa? Di sini mah jelas. PPT-nya. Oh, di sini buram ya di tempat saya.
Yang lain gimana? Di aku juga buram. Burem. Iya, Bapak Burem. Kalau Silakan burem ya ditunjuk udah sama di Salira. grup udah di-share bisa dilihat. Sambil Ya. ngejun sambil lihat aja kan udah di-share PPT-nya. Silakan Salira, menunjuk aja, suruh memberi tanggapan atau pertanyaan. Mau dari siapa? Saya nggak mau semuanya nggak ngomong ini. Semuanya adalah orang-orang hebat di sini ya. Jadi jangan itu aja yang bertanya dan menyampaikan tanggapan ya. Silakan Ya, Salira. Asraf. Asraf tuh, dari tunjuk. Bukan pasti gue lu mah. Gimana? Bisa menanggapi? Mungkin kasih saran ya. So pinter banget ngasih saran. Iya, boleh, nggak apa-apa. Apa, Asraf nggak apa-apa. Jadi harusnya pas tadi presentasi di bagian tipe keputusan menyampaikan contohnya gitu. Kayak yang di makalah ini kan ada ya, Roger memberi contoh inovasi penggunaan tali pengaman bagi pengendara mobil. Yang awalnya pemasangan itu diserahkan ke pemilik kendaraan. Jadi itu masuknya tipe keputusan opsi. Nah, kemudian pemerintah pada tahun berikutnya mensyaratkan semua mobil baru harus dilengkapi dengan tali pengaman. Itu keputusan inovasi secara kolektif. Nah, yang terus contoh dari keputusan individu, keputusan opsional, banyak reaksi terhadap peraturan ini. Jadi gimana ya? Memberi contoh dulu tadi itu harusnya pas ketika setelah menyampaikan tipe keputusan kolektif itu kayak gini, tipe keputusan opsional itu kayak gini gitu. Biar jadi langsung paham gitu. Kayak baca 2 kali ini. Siap, terima kasih Asraf masukannya. Tapi kan kita juga kan memberi makalah untuk dibaca. Gitu loh. Iya. Kita hanya Ya udah. menerangkan ulang. Iya itu doang. Mau dijelasin lagi apa gimana, Srap? Gak usah deh, gak usah. Makasih. Baik, selanjutnya. Ya, ditunjuk Ingin Salira. ditunjuk atau Ingin bertanya. angkat sendiri nih? Nah, ini ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Boleh. Kan dari pengambilan keputusan inovasi itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Nah, ada gak sih kriteria khusus gitu bahwa itu keputusan diterima dan keputusan ditolak? Dewi mau jawab katanya ini nge-WA. Asraf gak boleh gitu. Sok Dewi. Gimana pertanyaannya? Apa sudah jelas? Aku mau nanya dong. Bentar. Boleh. Tadi Ina boleh diulang lagi nggak? Kriteria. Ya, pertanyaan selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Ina? Aku mau nanya. Ya, siswi Dewi. Nih, Silahkan. kan benar kan tadi kata Asraf kan ya. Nah, di tipe proses keputusan inovasi itu kayak belum paham banget. Kalau yang keputusan inovasi opsional mah lumayan gitu ya, udah ngerti. Cuman yang dari keputusan inovasi kolektif sampai kontingensi itu bedanya tuh apa gitu. Soalnya kalau Bedanya dilihat tuh bacanya hampir sama. kolektif sama kontingensi. Kolektif, otoritas, sama kontingensi.
Oh, dijelasin lagi nanti ya. Apa mau sekarang? Ya. Oke, makasih. Aku mau nanya boleh gak? Boleh. Boleh. Aku cuma mau Ini- nanya. Aku cuma mau nanya seberapa pentingnya pengambilan keputusan di inovasi pendidikan. Sangatlah penting lah biar terjadi inovasi. Kalau nggak ada Ya, Asraf, keputusan nggak jika ingin menanggapi, kencengin suaranya, tolong. Ya tolong Iya. biar Ya harus ada keputusan. Kalau nggak ada keputusan, inovasinya nggak akan jadi-jadi. Jadi keputusan itu ya sangat penting lah. Mungkin Dewi mau menambahkan, Dewi mulai awal. Izin yang punya Hani ya, izin menanggapi. Emang sangat penting karena gimana ya, kalau nggak adanya proses pengambilan keputusan inovasi, bagaimana inovasi yang dijalankan tidak akan jadi inovasi itu tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak adanya proses keputusan inovasi. Jadi sangat penting banget karena semuanya itu butuh proses dan kembali lagi pada diri kita sendiri gitu. Bagaimana Hani? Oke, makasih Kak Lira. Teman-teman ada yang ingin menanggapi mengenai Hani? Seberapa penting proses keputusan inovasi bagi inovasi pendidikan? Izin menanggapi Kak Lira. Ya. Menurut Dina ya, kan tadi Hani nanya seberapa pentingkah keputusan inovasi di dalam Masih kecil tuh pendidikan. suaranya, gede. Menurut Dina itu sangat Ditambah powernya ya. Iya, Dina masih kecil suaranya, ditambah volumenya. Gak ada suaranya malahan Dina. Yang keras-keras. kalau misalkan menurut Dina seberapa penting pengambilan keputusan inovasi pendidikan itu memang sangat penting karena sebuah inovasi pendidikan tentunya tidak serta-merta selalu diterima secara positif oleh masyarakat. Nah, tentunya dengan adanya pengambilan keputusan ini supaya inovasi tersebut nantinya bisa semaksimal mungkin gitu. Gitu Hani. Terima kasih Dina. Terima kasih Dina atas penjelasannya. Mungkin saya tambahkan ya. Aku Oh, ini ada. Ya Nurul silakan. Nurul silakan menjawab. mau menjawab yang Dewi ya tadi. Ya. Yang tipe yang opsional, yang kolektif, otoritas, sama kontingensi. Kalau misalkan tipe opsional itu keputusannya benar-benar pada dirinya sendiri, jadi kayak individu, jadi dia sendiri doang gitu. Bu Dewi kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Kalau kolektif itu kayak berkelompok gitu. Jadi ada yang sebagian itu kayak ada yang masih gimana? Ada yang masih tidak menyetujui. Misalkan aku punya kakak 2 orang, punya adik 2 orang. Nah, si kakak yang pertama itu misalkan ngajak
sama adik-adiknya mau ke Bandung misalkan. Nah, 3 orang itu tuh kayak menyetujui, tapi 1 orang itu tidak menyetujui. Jadi, tapi akhirnya jadi gitu. Jadi berkelompok. Terus yang otoritas, kalau otoritas mah itu diputusinnya yang paling tinggi. Contohnya kayak misalkan kepala sekolah. Kepala sekolah itu tuh kayak nyuruh nyuruh ke ke peserta didiknya, misalkan tiap hari Kamis suruh pakai baju misalkan pramuka gitu. Jadi harus disetujui anak-anak peserta didik itu tuh tidak bisa kayak tidak bisa apa sih? Menolak. Tidak bisa ngelak, pokoknya harus pakai gitu. Ya, tidak. Nah, ya. Kalau kontingensi itu terdapat 2 keputusan. Contohnya teh kayak gimana teh, Kak? Jadi kalau yang tipe kontingensi itu memiliki 2 kemungkinan seperti kayak opsional atau kolektif atau otoritas, 2 atau lebih. Contohnya kayak gimana ya? Bapak Teguh kan pengen make komputer, tapi kan dia nggak bisa langsung make, soalnya kan disetujuin boleh dipakai atau enggak. Sedangkan Bu Helminya belum nggak iyain. Jadi harus ada kesepakatan bersama dulu antara opsional, otoritas, dan kontingensi gitu. Begitu Dewi. Iya, paham. Makasih pemateri. Siap. Aku mau coba jawab yang Ina. Pura-pura Dewi mah. Kriteria keputusan yang diterima dan ditolak ya. Jadi kalau kan di sini tuh ada tahapan-tahapan dalam keputusannya kan. Nah, jadi kalau yang diterima itu kalau dari tahapan tersebut yang dari pertama sampai akhir itu selesai gitu. Nah, kalau misalkan ada penolakan, nah di penolakannya itu misalkan penolakannya itu dapat terjadi pada awal tahapan, misalkan tuh di tahapan pengetahuan, tapi bisa juga dipersuasi kayak gitu. Jadi sesuai sama inovasinya kayak gitu. Terus juga penolakan inovasi itu ada 2, penolakan aktif sama pasif. Kalau yang aktif itu penolakan inovasi melalui proses pertimbangan untuk menerima inovasi atau yang sudah mencoba terlebih dahulu, tetapi keputusan akhir menolak inovasi, jadi dicoba dulu gitu, tapi nanti akhirnya ada penolakan kayak gitu. Terus kalau yang pasif itu tidak ada pertimbangan sama sekali kayak gitu. Paham nggak? Siapa tahu ada yang mau menambahkan atau menanggapi. Ina bagaimana jawabannya? Masih kurang paham atau gimana? Tadi itu untuk penolakan ada penolakan aktif sama pasif ya. Iya. Jadi Iya. penolakan aktif itu ada percobaan dulu pokoknya. Terus akhirnya tetap ditolak gitu ya. Iya. Kalau penolakan aktif itu dia tuh udah mempertimbangkan untuk menerima atau mencoba dulu gitu kalau yang aktif. Terus kalau itu mah belakangan kalau diterima apa enggaknya. Sedangkan kalau yang pasif itu dia emang udah menolak dari awal gitu. Nggak pakai pertimbangan sama sekali, udah nggak nerima. Nggak mencoba dulu. Ya. Gimana Ina, masih ada yang kurang jelas? Gak apa-apa, tanyain aja. Teman-teman ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok kita? Atau menjelaskan ulang nggak apa-apa? Ya. Gimana teman? Saya menambahkan ya Salira ya. Jadi sudah Siapa? dijawab sama kelompok ya. Tapi memang yang paling utama menjadi fondasi tadi adalah pertanyaannya si Hani gitu, Hani Dwi. Apakah benar kita mengambil keputusan inovasi itu gitu ya? Seperti itu kurang lebih lah.
ya kita memang pada kenyataannya sudah menerapkan kan sebenarnya Hani ya. Kita sebenarnya sedang menerapkan, sedang menggunakan, bahkan pembelajaran daring kita via Zoom. Via Zoom ini adalah salah satu bukti otentik bahwasanya kita sedang mengambil sebuah keputusan inovasi sebenarnya kan ya. Jadi seperti yang disampaikan kelompok ya, sama Putri sama Nurul ada 5, misalnya 5 tahapan orang yang akan menggunakan proses pengambilan keputusan inovasi. Sementara Pak Teguh masih memberikan teori ya. Ini teori keputusan inovasi punyanya Everett Rogers. Jadi misalnya ada yang lebih disederhanakan, misalnya menjadi 4 tahapan itu dari ahli lain, bisa jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa mencari sendiri proses. Nah, kembali lagi prosesnya. Pertama adalah berkaitan tentang aspek pertamanya adalah pengetahuan kan ya. Nah, aspek pengetahuan mesti ini akan berpengaruh nih. Bayangkan teman-teman misalnya disodorin misalnya antara komputer misalnya kan. Nah, komputer misalnya ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, bahkan sekarang misalnya udah Core i3 atau Core i5 seperti itu, mesti akan memilih dengan pengetahuannya, akan memilih yang paling tinggi yang ditawarkan seperti itu kan ya. Nah, begitu juga misalnya ada yang misalnya mohon maaf gitu, tingkat pengetahuannya masih belum memadai gitu. Yang penting adalah sebuah jenis komputer misalnya. Oh ya, Pentium 1 atau Pentium 3 cukup. Yang penting misalnya bisa untuk mengetik seperti itu. Nah, pertama adalah ya tahapan dari pengetahuan seperti itu. Jadi itu adalah salah satu faktor penting untuk mengambil keputusan inovasi. Nanti larinya adalah kepada jenisnya. Yang tadi disampaikan kelompok, ada yang opsional, ada yang kolektif, ada yang otoriter, sama yang kontingensi. Nah, selanjutnya kan dijelaskan yang kedua adalah terkait tentang rujukan seperti itu kan ya. Nah, kadang sudah punya pengetahuan, ternyata butuh bujukan. Lewat apa bujukannya itu diberikan oleh inovasi atau produk? Biasanya lewat iklan misalnya. Lewat iklan paling mudah. Kalau iklan media massa bisa jadi iya. Jadi untuk bidang pendidikan, bagaimana misalnya bidang pendidikan? Melalui misalnya sosialisasi, melalui penerapan, implementasi misalnya. Misalnya kurikulum 2013 ya. Kalau di aspek pengetahuannya mungkin ada guru-guru yang tidak nyampe gitu kan, bukan tidak nyampe mungkin karena guru-guru belum dilatih pengetahuannya, sehingga mau menerima inovasi tentang kurikulum 2013 bagaimana, karena tiba-tiba misalnya ujuk-ujuk langsung dikasih K13 nyampe ke sekolahnya harus diterapkan ya kan. Nah, makanya butuh pengetahuan, terus bujukan atau maksudnya butuh kepada adanya pelatihan, misalnya diberikan sosialisasi yang oleh pemerintah atau dinas pendidikan kebudayaan misalnya. Oh, kurikulum 2013 bagusnya di sini misalnya menggunakan pendekatan ilmiah, misalnya berbasis pendekatan saintifik, penilaian otentik yang mengukur 4 KI, kompetensi inti spiritual, sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan seperti itu. Nah, ini misalnya adalah menjadi bujukan-bujukan supaya guru misalnya tidak bergantung pada kurikulum lama, misalnya kurikulum CSP seperti itu ya. Nah, yang tahapan ketiga apa, Talira? Implementasi apa penerapan? Keputusan. Nah, pengambilan keputusan. Nah, di situ diputuskan apakah tadi disebutkan sama kelompok, apakah dia menerima atau menolak. Mungkin ada yang menerima, karena rata-rata kalau yang guru-guru muda atau misalnya guru-guru yang lebih fleksibel tingkat pengetahuannya, misalnya oh ya saya mampu misalnya untuk menggunakan kurikulum 2013. Tapi berbeda misalnya pengalamannya misalnya dengan guru-guru yang senior yang bisa jadi sudah nyaman sama kurikulum misalnya yang sebelumnya, yang misalnya dilakukan secara kalau teori pembelajarannya itu misalnya terpisah atau parsial, seperti itu nyaman sama pembelajaran yang terpisah. Nah,
itu sampai akhirnya misalnya nanti diimplementasikan, terus nanti dikonfirmasi. Nah, konfirmasi itu adalah menjadi tahapan akhir kalau menurut Roger, apakah dia akan menggunakan ya konfirmasinya menggunakan atau tetap mempertahankan menolak inovasi. Ya kan? Mungkin ada yang punya HP gitu ya, kakek kita paman kita, tante kita, om kita mungkin masih tetap bertahan konfirmasinya gitu. Saya tetap menggunakan teknologi HP zaman dahulu gitu. Saya tidak menerima misalnya HP-HP yang sudah canggih seperti itu sudah sampai pada tahap konfirmasi. Walaupun itu juga masih bisa terpengaruh ketika nanti kembali lagi ke tahap satu adanya pengetahuan, bujukan seperti itu, pengambilan keputusan seperti itu. Ya. Nah, kita secara langsung tidak langsung setiap hari sebenarnya mengambil keputusan, ya kan? Ya nggak? Berdasarkan pengetahuan kita, gitu. Oh tiba-tiba mau berangkat kampus mendung, gitu. Kita sudah memperkirakan pengetahuan kita. Berangkat gaya. Ya. Itu mungkin yang mau ditambahkan. Silakan kalau ada yang pertanyaan, boleh ke kelompok, boleh ke saya pribadi. Ya kita buka. Oke, silakan yang belum memberikan tanggapan dan pertanyaan. Nalira, dipimpin lagi. Ya, baik. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menanggapi mengenai pertanyaan tadi teman-teman yang ajukan, atau ada yang bertanya kembali atau menambahkan? Dipersilahkan. Aku mau bertanya dong, tapi ini mah cuma diskusi doang ya. Ya, Cuma siap. minta pendapatnya aja gitu. Kan di sini kan ada penolakan inovasi. Nah, maksudnya penolakan di sini tuh maksudnya gimana? Kan misalnya nih ya, kita udah bikin inovasi, terus tiba-tiba ditolak, terus percuma dong. Apa sih? Maksudnya sia-sia gitu. Itu gimana? Ngerti gak? Oh, iya, iya. Sebenarnya bukan penolakan inovasi, tapi dia kurang serak sama inovasi tersebut. Jadi, yang inovatornya itu, pokoknya yang membuat inovasi itu, ya inovator, merevisi lagi apa yang kurang dari yang menurut dia menolak gitu. Apa gitu. Jadi, bahan evaluasi dari si inovator. Oh, jadi di sini tuh nggak ditolak, tapi direvisi biar nanti bisa diterima lagi gitu. Iya, soalnya kan nggak gampang bikin inovasi dari awal lagi. Makasih. Siap. Gimana teman-teman? Lanjut lagi. Ayo, silakan. Ini Yang belum bertanya. Ayo dia Istiqomah, Siti Zakiyah, Latifatul Komariah. Ada yang ingin ditanyakan? ini lagi bikin susu dulu katanya Lira. Hah? Alda silakan, Alda bertanya. Ya. Waduh, Alda langsung hilang nih. Aldanya pundung. Ayo, nggak apa-apa. Pak Teguh senang kalau kalian bertanya gitu kan. Nggak usah, kita nggak boleh ngetawain pertanyaan orang lain ya. Pak Teguh juga senang kok apa pertanyaan yang mendasar nggak apa-apa gitu ya. Orang bertanya itu berarti ada sesuatu yang dipikirkan ya. Kalau ada yang nggak bertanya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia sedang nggak berpikir, atau yang satu lagi sudah paham gitu ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau yang pertama nggak sedang berpikir, itu yang jadi masalah. Ya. Ayo Alda. Alda mikirin apa ini? Iya, Alda tadi ingin bertanya apa? Iya kan tadi mau nanya soal tahapan, cuman udah keburu sama Ina ya. Terus Tanggapan paling berarti. iya. Terus paling pertanyaan lainnya, faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan inovasi di bidang pendidikan? Iya, bagus tuh. Bikin kelompok berpikir itu.
Tadi Ditampung gimana? dulu ya. Ada faktor-faktor apa yang Bentar. di Jelaskan faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan inovasi dalam bidang pendidikan. Baik, kami tampung dulu ya, Alda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Alma, ingin ditanyakan nggak? Reni belum ya. Reni biasanya aktif menyampaikan ini. Rini Mahdianti juga belum. Ya, Rini, Siti Jakia, Alma, Dia, Latifatul, ayo. Semuanya harus berpendapat ini. Semuanya orang-orang hebat yang di depan saya ini 3 atau 4 tahun ke depan akan memimpin pendidikan di Indonesia. Kan? Amin. Nah, kita, ayo, siapa yang mau menyampaikan ini? Coba Put kirim yang video itu sembari kita ini. Ada video? Kita ada video, Pak. Boleh, bagus, bagus. Ya, kalian juga boleh menambahkan penjelasan itu dengan menampilkan video, boleh. Biar kita pembelajarannya itu banyak sumbernya. Udah muncul belum? Udah. Udah. Ini video Tanpa nonton di kita YouTube. sadari, salah satunya mengambil Iya, Pak. keputusan. Untuk itu kita memilih sumber-sumber pertimbangan yang tepat dan terpercaya untuk memberikan masukan, lalu mengolah dan menimbang-nimbang semua masukan di dalam proses yang hati-hati. Meski begitu, masalah masih terjadi. Apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja membereskannya. Pertama, kita dapat menilik masalah itu dengan menganalisis situasinya. Sebuah masalah bisa saja memiliki lapisan-lapisan, dan kita harus memahaminya secara utuh. Kita dapat menemukan apa yang gawat, seberapa mendesak, dan bagaimana hal itu berubah. Sekarang kita dapat mulai masuk lebih dalam. Ingat, sesuatu disebut masalah jika tidak tampil sebagaimana seharusnya. Artinya, kita harus memahami standar yang menunjukkan suatu hal sebagai penyimpangan. Dari situ, kita bergerak untuk memilah mana fakta dan mana yang bukan. Dan dengan melakukan verifikasi, kita mendapatkan gambaran yang relatif benar. Setelah itu, dengan sabar dan teliti, kita dapat mulai memperhitungkan apa saja yang mungkin menjadi penyebab masalah dan menimbang mana yang menjadi penyebab paling kuat. Kita dapat menemukan beberapa keputusan yang kita harapkan dapat menyelesaikan masalah. Dari berbagai keputusan itu, kita perlu mengambil keputusan yang paling tepat dengan ukuran keberhasilan yang jelas dan berkaitan dengan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kita harus membandingkan setiap kemungkinan, bahkan juga mengembangkan kemungkinan yang lain dan memberikan penilaian terhadap setiap kemungkinan itu, serta mengelompokkan sasaran masing-masing, yaitu yang harus dicapai dan yang ingin diraih. Dari semua kemungkinan itu, kita menentukan keputusan, yaitu langkah kritis yang kita ambil. Meski begitu, kita perlu juga meramalkan persoalan yang mungkin muncul setelah keputusan itu diambil. Persoalan yang mungkin muncul itu harus diperkirakan. Apakah kurang penting, cukup penting, atau sangat penting, dengan menduga juga hal-hal apa saja yang mungkin menjadi penyebab. Bersama dengan itu, kita juga perlu mempersiapkan sejumlah tindakan proaktif, baik yang berupa pencegahan maupun penanggulangan. Tindakan-tindakan proaktif ini memerlukan langkah-langkah yang jelas yang berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana melakukannya, dan kapan melaksanakannya. Selamat mengambil keputusan. Nah,
teman-teman kuliah juga mengambil keputusan sebenarnya ini kan ya. Kuliah di PGSD juga adalah sebuah pengambilan keputusan. Ya, silakan Putri dilanjutkan. Mungkin Putri mau menjawab Ya, pertanyaannya. pertanyaan dari Alda ya tadi, faktor penentu keberhasilan program inovasi. Jadi faktor yang pertama itu faktor kegiatan belajar mengajar yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Itu sebagai kemampuan gurunya sebagai Tadi ya teman-teman waktunya. Setelah itu silahkan jika ada pertanyaan. Itu faktor yang pertama. Terus ada juga faktor internal dan eksternalnya. Nah, faktor internal dan eksternal itu yang pertama tuh ada guru, karena guru itu sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, terus juga sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Terus ada siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan. Terus selanjutnya itu kurikulum. Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi kurikulum sekolah, meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Terus fasilitas. Fasilitas juga termasuk dari sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan gitu. Itu juga termasuk dalam faktor eksternal dan internalnya. Terus lingkup sosial masyarakat. Dalam penerapan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak bagi positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Lalu, sistem pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah pun diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawaban sistem pendidikan di Indonesia adalah udah Pak, udah. Udah ya? Ya, mungkin ada yang mau ya. Asraf katanya mau nambahin. Asraf mau nambahin mungkin. Tadi bilangnya mau nambahin. Nggak apa-apa. Nggak serakah kok, Serap. Alda udah jelas belum? Udah Put, makasih ya. Nah, ini dia mau menanggapi. Rini, gimana? Sudah paham, Rini? Rini, apalagi ke dapur? Ini lagi ke belakang ini. Mau nanya dong. Oh ya. Boleh. Ada nggak sih waktu yang dibutuhkan untuk melalui proses keputusan inovasi? Kedengeran nggak? Ada nggak sih waktu lama yang dibutuhkan untuk melalui proses kebutuhan inovasi? Iya. Waktu ya? Masalah waktu mengenai proses pengambilan keputusan inovasi? Iya. Menurut kelompok kami, waktunya itu tidak terbatas. Soalnya kan masih ada memiliki banyak tahapan. Nah, semua itu harus dilaksanakan, harus ada gitu. Dan ini nggak waktu yang cepat gitu, butuh proses yang panjang, cukup lama gitu. Jadi membutuhkan cukup waktu yang panjang. Sama halnya kayak difusi inovasi kan penyebarannya lumayan. Nggak. Iya, benar. Bentar. Yang disampaikan Salira kaitannya
kaitannya dari proses waktu itu adalah kembali lagi kepada proses diskusi inovasi pendidikan. Komponennya kan ada 4 ya. Ada inovasi, terus ada salurannya, ada waktunya, dan ada komunitas sosial atau masyarakat yang menggunakan. Ya. Yaitu waktunya proses pengambilan ya itu di proses waktunya itu bisa cepat, bisa lambat, bergantung pada individu dan kelompok yang mau. Mungkin misalnya di Papua seperti itu, misalnya ditawarin antara celana panjang sama celana koteka misalnya, mereka masih milih misalnya menggunakan koteka seperti itu. Nah, karena mungkin bisa jadi kebiasaannya, terus tingkat pengetahuannya terkait misalnya terus mungkin ada budaya ya. Budaya itu kan merupakan hasil-hasil dari pemikiran gitu. Jadi kembali lagi ya, siapa tadi yang bertanya Rini ya. Berarti kita kembali lagi melihat kemarin teori difusi inovasi. Difusi artinya penyebaran ya. Ada 4 komponen. Baik, kayaknya menarik ini. Sudah semuanya berkomentar ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Bapak izin bertanya. Oh ya, Reni, silakan. Kembali lagi ya Pak, tadi ke yang waktu. Bagaimana, tadi kan pengambilan keputusan itu, kalau dilihat dari waktunya itu bisa kembali lagi ke adanya diskusi inovasi. Berapa lamakah diskusi inovasi itu disalurkan. Nah, bagaimana kalau adanya terjadinya ketidaktentuan pengambilan keputusan gitu Pak dalam dalam menunggu diskusi inovasi itu sendiri Pak. Ngerti nggak Pak? Bagaimana Pak? Jadi dalam penyebaran inovasi tadi, kalau di tengah jalan itu terjadinya ketidaktentuan pengambilan keputusan. Bagaimana Pak? Oh iya, baik. Dari awalnya misalkan diterima, tapi di tengah jalan inovasi itu sendiri ditolak. Ya. Oke, terima kasih ya Reni atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya inovasi pertama diterima dan ditolak tadi udah dijawab sama Salira sebenarnya. Kalau misalnya di situ biasanya dilakukan revisi, ya, revisi. Tapi pada kenyataannya sebenarnya inovasi itu tetap berjalan, ya tetap berjalan. Adapun individu atau kelompok itu menolak, ya tidak berlaku pada inovasi yang telah dibuat dikembangkan, karena ada kelompok lain atau individu atau kelompok yang tetap menggunakan inovasi itu. Tapi adapun misalnya penolakan itu biasanya menjadi rekomendasi atau acuan untuk dijadikan revisi. Nah, misalnya produknya itu ditolak nih di kelompok itu. Nah, kan kemarin kan kita mundur lagi misalnya teori karakteristik inovasi. Yang pertama adalah memiliki keuntungan relatif atau relative advantage. Ya, jadi harus ada keuntungan relatif atau terus kompatibel. Ya, kompatibel itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, ketika ditilik ternyata ada nih inovasi itu ternyata nggak menguntungkan dan tidak memiliki nilai seni, nilai sesuai dengan lingkungan daerahnya. Nah, itu yang menjadi acuan untuk merevisi inovasi. Adapun kelompok itu, individu itu menolak, ya inovasinya tetap berjalan, tapi digunakan oleh kelompok lain. Ya. Terima kasih Bapak. Ya kan pada hakikatnya nanti semua orang ini akan berjalan sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan pengambilan keputusan masing-masing kan ya. Di sini misalnya ada yang senang menggunakan HP Samsung, maka dia seumur hidup akan menggunakan HP-nya Samsung.
Oh, di sini misalnya HP-nya jenisnya mohon maaf misalnya yang nyebutin merek Oppo. Terus ada yang Vivo atau ada yang iPhone. Terus seperti itu. Nah, itu kan akan mempengaruhi saya misalnya misalnya ada yang menolak misalnya tidak menggunakan Oppo, misalnya ada yang bertahan kepada Vivo atau nah itu sebenarnya adalah proses penolakan inovasi yang dibangun oleh inovasi misalnya punyanya Oppo seperti itu. Nah, itu. Jadi inovasinya Oppo ya tetap berjalan, tapi tidak digunakan oleh individu atau kelompok tertentu. Ya. Mungkin pendidikan juga seperti itu. Ada yang suka pakai CD proyektor misalnya. Ada yang tetap bertahan pengen ngajar di depan kelas pakai papan tulis sama kapur sama spidol seperti itu. Jadi bisa jadi inovasinya tetap berjalan, dia tetap berjalan, tapi orangnya yang tetap misalnya tidak mau menggunakan LCD proyektor. Ya, semoga dipahami ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya senang nih, karena udah mulai kebuka nih pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Pertanyaan kritis yang tidak sifatnya tekstual atau teori, tapi sudah melebar kepada aplikasi atau penerapan. Kayak Reni tadi bertanya, Pak, aplikasinya seperti apa kalau ada yang tetap menolak gitu kan. Jadi itu udah bagus pertanyaannya. Dan kalian udah mahasiswa semester 5 lagi. Yuk, siapa lagi yang belum bertanya? Tengku Indi mungkin. Dia, Pak. Iya, oke. Bertanya. Silakan. Apa ya, Pak? Dia mau bertanya terkait materi tadi ya. Itu apakah ada kemungkinan gitu perubahan dalam tipe tipe keputusan dalam proses keputusan inovasi gitu. Kalau ada tolong jelaskan. Ada kemungkinan terjadi perubahan nggak dalam tipe keputusannya? Ya silakan kelompok jawab dulu. Ini tipe pengambilan keputusan atau jenis pengambilan keputusan. Karena kalau tahapan itu dimulai dari pengetahuan, kalau jenis pengambilan keputusan dimulai dari opsional seperti itu. Pengambilan keputusannya. Tipenya ya? Ya. Ya, silakan. Mungkin terjadi perubahan gitu. Izin menjawab. Ya, tadi kan udah dijelasin ya yang tentang kontingensi. Itu kan dia memiliki keputusan 2 atau lebih. Iya. Jadi bisa ditentukan dari opsional dulu, terus langsung ke otoritas, baru kolektifan gitu. Bisa berubah-ubah tergantung gimana inovasinya itu apa ya? Itunya lah yang mau dikeputusin itu apa yang mau dibahas, apa yang mau diambil keputusannya, terus baru ke tipenya tergantung setiap individunya. Jadi mungkin kurang mengerti sih sebenarnya. Jadi kan tadi udah dijelasin ya mengenai yang kontingensi. Menurut kamu kan tadi gimana kalau tipe pengambilan keputusannya itu berubah? Nggak terjadi perubahan pada tipe pengambilan keputusan dalam proses pengambilan keputusan inovasi gitu. Lebih disingkat ya, Pak? Mungkin nggak terjadi perubahan pada tipenya pengambilan keputusan pada proses proses keputusan inovasi gitu. Mungkin atau saya tengahin ya. Dia itu maksudnya berhubungan sama misalnya pengambilan opsional atau pengambilan kolektif atau otoriter atau otoritas dan yang terakhir adalah kontingensi yang berkaitan itu atau yang tahapan pengambilan keputusan? Yang otoriter itu Pak, yang seperti itu. Oh ya. Bukan tahapan. Ya. Baik, mungkin saya menguatkan apa yang disampaikan kelompok ya. Nah, kalau opsional itu kan sifatnya individual ya.
ya. Iya. Dia opsional itu individual. Bisa jadi misalnya di tengah-tengah pertama menerima, menggunakan seperti itu, tapi karena mungkin seperti ini nih Zoom. Zoom awal itu kan sempat ada informasi katanya keamanan data, ya, keamanan data. Pertama digunakan gitu, tiba-tiba ketika ada viral atau informasi bahwasanya Zoom ada yang misalnya Meretas. data-data pentingnya diretas seperti itu atau diambil seperti itu, akhirnya berkurang nih penggunaan Zoom seperti itu. Tapi kesini-sini asalkan misalnya kita aman, tidak memiliki data-data penting di email atau di akun kita gitu, ya akhirnya kita tetap tetap menggunakan seperti itu. Nah, misalnya itu kan udah perubahannya 2 kali. Menggunakan, terus akhirnya sempat menolak, terus menggunakan kembali. Nah, itu kan opsional. Nah, opsional itu dikembalikan kepada individu masing-masing. Nah, terus yang kedua misalnya kolektif. Nah, tadi disampaikan oleh kelompok bahwasanya kolektif ini adalah pengambilan biasanya dalam suatu kelompok yang berdasarkan suara terbanyak. Misalnya kelas ini nih, kelas ini merencanakan misalnya mau studi banding ke UPI Bandung seperti itu. Misalnya ada beberapa tawaran, UNJ Jakarta, UPI Bandung, sama UNJ Jogja. Nah, setelah di voting ternyata banyak yang memilih misalnya ke UPI Bandung seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan mengalahkan, mungkin ada juga yang memilih untuk ke UNJ Jakarta, ke UNJ Yogyakarta seperti itu. Nah, itu mengalahkan keinginan kelompok kecil seperti itu. Nah, walaupun itu tetap menjadi suara keputusan bulannya karena kolektif, maka diputuskan yang paling besar adalah mengambil misalnya studi banding ke UPI Bandung seperti itu. Nah, terus selanjutnya yang khusus yang untuk otoriter atau misalnya otoritas itu biasanya diambil keputusannya oleh pimpinan tertinggi. Nah, mungkin di sini ada ketua kelas nih. Ketua kelasnya ternyata pengennya ke Jakarta seperti itu. Nah, setelah itu dengan berbagai pertimbangan, misalnya lebih dekat, biayanya lebih murah seperti itu, akhirnya diputuskan ya sudah kita misalnya ke UNJ aja, dengan pertimbangan kita bisa misalnya tidak menginap seperti itu, biaya lebih murah. Nah, itu juga misalnya otoriter atau haknya dari misalnya pimpinan yang ada di kelas itu. Nah, gabungan dari kolektif dan otoriter itu bisa dinamakan kontingensi seperti itu. Nah, kalau misalnya kontingensi itu sudah dianggap adalah keputusan sudah melalui keputusan-keputusan sebelumnya, ya, keputusan-keputusan sebelumnya. Jadi sudah diambil misalnya mau opsional, tadi dicontohkan tentang komputer sebenarnya sama kelompok. Mau tentang opsional, setiap orang punya pengennya opsinya ke sini, seperti itu, terus dikolektifkan sudah diambil suara terbesarnya siapa, terus akhirnya yang misalnya adalah keputusan tertingginya, otoritasnya atau otoritasnya adalah pimpinannya, itu juga sebuah pengambilan keputusan. Nah, yang bertanggung jawab adalah yang mengambil keputusan, ya. Jadi yang bertanggung jawab ya ketuanya, ya pemimpinnya, kebijakannya. Maka negara ini sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah presidennya, ya. Presidennya negaranya ini, maju tidak majunya. Pendidikan di Indonesia ini yang bertanggung jawab adalah menterinya sebenarnya, ya kan? Segala kebijakan keputusan tertinggi, ya kan, akhirnya larinya kepada menteri. Kan? Dia mau menggunakan darurat, misalnya kurikulum darurat seperti itu. Nah, karena itu kontranya udah banyak ya. Misalnya kontranya yang menolak keputusan, misalnya ada misalnya kurikulum Merdeka Belajar seperti itu, ternyata keputusan opsional dari bawahnya atau misalnya kolektif di bawahnya, misalnya dari beberapa ahli, profesor atau universitas misalnya. Tapi kan yang otoritas tertingginya adalah misalnya adalah pimpinannya, ya. Jadi dia itu, kalaupun ada perubahan itu yang terjadi bisa sangat mungkin terjadi, baik itu yang paling mudah dikendalikan adalah di tingkat pengambilan keputusan opsional, ya. Kalau di opsional itu yang tadi saya ceritakan, pertama misalnya kita pakai contoh Zoom seperti itu, menerima terus menolak terus menerima lagi, kita menggunakan.
mungkin dia nggak apa-apa, pas saya belum maksud gitu, nggak apa-apa, nanti maksud tidak maksudnya di mana. Mengerti kok, Pak. Mengerti. Ya, alhamdulillah. Ya, ya Terus, senang Pak. saya semuanya bertanya kritis karena ini kan calon-calon pemimpin semua di depan saya kan. Calon ada yang mungkin kepala dinas, pengawas, ya mulai dari sekarang kalian harus memimpikan untuk memimpin pendidikan di Indonesia, ya kan? Khususnya di wilayah misalnya Bogor, misalnya Kabupaten, Depok, Cianjur, Sukabumi, kalian lah yang akan memajukan pendidikan Indonesia, dan kalian yang harus menyiapkan kompetensinya sendiri, siap mengajar bentuk apapun, kemajuan harus kita ikuti, gitu ya, harus kita ikuti. Yuk. Bapak izin bertanya boleh lagi? Ya, Dina. Mau tanya. Izin bertanya buat kelompok Salira. Nah, kan di PPT itu terdapat proses keputusan inovasi. Nah, menurut Roger, itu proses keputusan inovasi itu ada 5 tahap. Nah, mulai dari pengetahuan, bujukan, keputusan, implementasi, dan tahapan konfirmasi. Nah, menurut kelompok kalian, di bagian mana dari kelima tahapan tersebut yang paling besar kemungkinan gagalnya inovasi tersebut diterima? Kedengeran nggak, Salira? Baik, kedengeran. Kemungkinan gagal ya? Ya, kemungkinan gagalnya diterima gitu yang paling besar tuh di tahapan yang mana gitu. Menurut pendapat kelompok kami, sepertinya di tahap keputusan, karena kan di situ di pengertian tahap keputusan itu yaitu dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak. Jadi di sini ditentuin dia bakal nerima apa enggak. Yang menurutku sih seperti itu. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin menanggapi atau ada jawaban yang lain? Teman-teman? Ya, silakan. Silakan. Apa fokus pertanyaannya, Salira? Di tahap mana yang lebih untuk menolak gitu, Pak? Oke. Tahapan. Mungkin ada 2 ya tahapan. Yang pertama adalah yang tahap ketiga, ya kan, tahap keputusan. Ya, itu yang memungkinkan untuk menolak. Nah, tapi kalau itu diimplementasikan, nah itu juga bisa berubah di tahap keempat. Ya, tahap keempat itu adalah implementasi atau penerapan. Nah, di dalam implementasi penerapan itu misalnya kan mungkin ada di makalah ya. Di makalah itu misalnya digambarkan setelah diterapkan yang sudah misalnya sudah setuju sama inovasi, setelah diterapkan ternyata di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimau seperti itu. Nah, di penerapan itu nanti di tahap konfirmasinya akhirnya dia menolak seperti itu. Atau sebaliknya, ketika yang di tahap ketiga itu menolak keputusan, tapi di penerapannya ternyata butuh inovasi itu, gitu. Jadi yang awalnya tahap 3 menolak, ternyata kok kayaknya inovasi yang dibangun itu dibutuhkan, gitu. Maka akhirnya dikonfirmasi dia menggunakan, ya.
Jadi yang tahap 1, 2 itu adalah pengetahuan dan bujukan itu semua orang pasti akan mengalami yang pengetahuan. Apapun pengetahuannya, bagaimanapun penerimaan bujukannya dari orang luar atau dari media itu akan berpengaruh pada individu. Itu ya mungkin Dina ya. Iya Bapak, terima kasih. Iya. Devi, ada yang ingin ditanyakan? Kan baru masuk tuh Devi. Salira masih boleh tanya nggak? Boleh. Tadi kan mau tanya salah satu tahapan dari keputusan itu kan ada pengetahuan ya? Ya. Nah, gimana kalau kita itu kasusnya kita meminta keputusan kepada seseorang yang bisa dibilang pengetahuannya kurang. Nah, keputusan dari mereka itu apakah bisa dibilang valid atau bagaimana? Atau bisa kita terima atau bagaimana? Tapi satu sisi kita tuh membutuhkan keputusan dari mereka gitu. Gimana, paham nggak? Oh, izin menjawab. Jadi tuh ini ya, di awal kan tahap pengetahuan. Iya. Tapi butuh keputusan dari orang yang kurang paham di pengetahuannya. Iya. Coba izin menjawab ya. Mungkin menurut aku sebenarnya itu kembali lagi sama diri kita sendiri. Kan di pengetahuan itu kan tahap awal banget. Dia mau nerima inovasi atau enggak kan kelihatan dari situ. Mungkin cara mengatasi membutuhkan keputusan yang lain, cari guru lagi gitu, orang lain, jangan di sekitar itu aja, harus menyebar luas yang memiliki tahap pengetahuan yang udah niat gitu, yang udah mulai kepo lah gitu sama inovasi ini, jangan sama yang udah gak peduli gitu. Mungkin disebarluasin lagi tahapannya. Gitu sih menurut aku. Gimana yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Atau kurang jelas? Lisna. Berarti kalau tadi saya bilang yang emang yang peduli gitu, berarti kita tuh kalau mengambil keputusan juga harus melihat lagi, balik lagi ke siapa yang kita ambil keputusan gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan minta keputusan dari seseorang gitu. Iya. Bisa jadi seperti itu. Gimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi mengenai pertanyaan dari Wisna? Asraf? Ya, apa pertanyaannya? Apa Salira? Pertanyaannya, jadi itu kayak membutuhkan orang untuk keputusan, apa ya, untuk inovasi itu diproses keputusan inovasi, Pak. Yeah. Tapi di tahap awal, mereka emang udah nggak setuju gitu, udah nggak peduli sama tahap pengetahuannya juga. Tapi kita butuh orang tersebut untuk mengambil keputusan. Iya. Ya. Paling ya tadi kalau kita misalnya butuh data, butuh informasi ya sebatas itu, misalnya inovasi itu diterima atau ditolaknya ya Risna ya. Jadi kalau misalnya nggak mungkin kita bisa paksakan ketika misalnya di tahap pengetahuan sudah menolak gitu kan, ya gimana lagi, karena
makanya beberapa itu kalau misalnya ada di daerah itu ada 1-2 anak putra daerah yang sekolah itu biasanya senang gitu warganya. Senang warganya itu mungkin di sini ada ya yang di daerahnya saya ini Pak satu-satunya yang sekolah atau kuliah seperti itu. Nah, karena kalian ini adalah agen pembaharu, jadi agent of change. Ya, jadi kalian akan menjadi inovatornya gitu. Jadi ketika nanti ada sebuah inovasi, kalian bisa menjadi rujukan. Oh, pernah Pak saya misalnya ada misalnya inovasi yang baru masuk ke desa atau ke kampung kalian, terus kalian bisa memberikan saran atau rekomendasi. Menurut hasil pengamatan saya, atau menurut apa yang pernah saya terima gitu. Jadi bisa menginformasikan gitu kalau kalian misalnya di daerah kalian itu ada sebuah inovasi. Nah, kembali lagi kalau misalnya data di aspek pengetahuan itu, sedangkan informasi pengetahuannya itu dibutuhkan, ya mungkin sejauh itu tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh daerah yang sedang kita uji cobakan tentang inovasi atau produk kita. Nggak bisa dipaksakan gitu kan. Nggak bisa dipaksakan, kamu harus pakai inovasi saya gitu kan. Karena ini adalah saya sedang melakukan proses difusi. Ayo terima gitu ya, nggak bisa. Gitu kan. Jadi itu mungkin kalau kecuali ada misalnya yang tadi saya Pak Teguh sampaikan, misalnya ada di masyarakat itu yang menjadi tokoh pendidiknya atau tokoh pendidikannya itu yang bisa membantu untuk mengenalkan inovasi. Ya, Risna kenapa pertanyaannya seperti itu? Berdasarkan apa itu? Pengalaman? Enggak sih Pak, bukan pengalaman juga, cuman kayak fenomena aja gitu. Nah, coba sih fenomenanya seperti apa yang pernah Risna lihat tentang gini deh Pak. Kan sama pandemi kayak gini ya Pak, gitu. Pembelajaran itu kan di rumah gitu. Kalau yang saya Risna tahu tuh pembelajarannya itu kalau SD itu cuma dari WA gitu Pak, jadi cuma dikirimin tugas itu. Nah, wali muridnya itu juga sebenarnya ngedesek dari gurunya gitu. Kalau cuma dari tugas-tugas gini doang, murid apa paham gitu loh. Juga tugasnya itu sebenarnya bukan muridnya sendiri kan yang akhirnya ngerjain karena muridnya itu nggak paham. Nah, dari gurunya itu ngasih inovasi gitu Pak. Misalnya untuk, ayo dari Bapak ada gluduk Pak. Apa? Benar Pak, lagi gluduk Pak di sini. Oh, hujan Lampung. Saya udah lama nggak pulang ke Lampung. Lampung hujan juga kayak Bogor ya? Hujan Pak, alhamdulillah. Pak, saya lanjut ya. Ya. Enggak. Nah, terus gurunya itu ngasih inovasi untuk pembelajaran itu dialihin pakai Zoom. Jadi kayak misalnya ngasih materi, guru ngasih materi dulu di Zoom. Nah, nanti untuk kerjain tugasnya lanjutnya bisa dikirim dari WA. Tapi udah dikasih, itu kan kita udah ngasih inovasi gitu Pak. Nah, wali murid itu menolak gitu Pak. Enggak lah, jangan yang itu, kita nggak tahu cara pakai Zoom-nya itu gimana gitu. Oh iya, tentang itu bagus Kan ditulis itu, ya. Nah, itu kan jadi bingung Pak itu. Jadi tuh satu sisi kita minta keputusan dari mereka, tapi mereka juga nggak mau gitu Pak. Udah, sekarang Risna coba tulis artikelnya tentang penolakan inovasi menggunakan Zoom. Bagus. Ya, di Metro Lampung gitu kan. Cobalah, ayo berani nulis ya. Risna wawancara, kenapa alasannya Bu nggak mau menggunakan Zoom seperti itu? Apakah ibunya misalnya, mohon maaf, misalnya gagap teknologi atau misalnya tadi misalnya takut datanya diretas atau alasan-alasan lain ya. Bagus kalau Risna mau mengetahui lebih jauh. Ya. Oke, good. Ini udah aplikatif, implementasi tadi sudah dipancing sama Reni. Pertanyaannya kritis. Ini Risna malah juga udah berbasis masalah di lapangan ya kan. Risna siap ya nulis itu dan nanti ikut Temnas atau seminar internasional. Ya kan? Bismillah lah ya. Ya. Oke.
Ada lagi yang sampaikan Risna? Cukup, Pak. Cukup, oke. Salira silakan dipimpin lagi kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup ya. Ini senang sekali. Coba siapa tahu ada yang menemukan masalah dan bisa kita tulis jadi artikel di Proceeding Seminar Nasional UNIDA atau di artikel jurnal Seminar Internasional UNIDA seperti itu. Tentang masalah tadi Risna sudah misalnya ada ada wali murid yang ditawarin inovasi, medianya pakai Zoom, ternyata menolak. Itu sebenarnya kalau Risna nanti telusuri atau teliti pakai wawancara, alasannya itu bagus. Ya. Ada yang menemukan permasalahan lain? Alda, Devi, Salira, Putri, Ashraf, Risna, Latifatul, Reni, Hani, Tengku Indi, Dina, Ina, Siswi ini lagi manjat dinding mungkin apa. Terus Rini, Dia, Nurul, Nuraini ya. Udah? Pertanyaan atau kalau nggak ada kita tutup. Silakan disimpulkan Salira. Mungkin ada kesimpulan PPT-nya? Atau Tidak ada, Pak. Nggak ada kesimpulannya. Baik, kalau nggak ada kesimpulannya apa ya? Di sini udah mulai azan juga. Baik, saya tutup saja ya. Mana Salira? Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini alhamdulillah direkam ya. Direkamnya pakai laptop siapa? Putri, Pak. Putri. Alhamdulillah bagus ya, bagus direkam karena itu menjadi dokumentasi kita. Silakan teman-teman boleh di kelompok yang presentasi boleh ditanam atau misalnya dikirim ke Google Drive, nanti linknya kirim ke Pak Teguh boleh. Kalau misalnya dirasa layak untuk dikirim ke YouTube, silakan unggah di YouTube kalau biar nggak memperberat Google Drive-nya seperti itu ya. Karena Pak Teguh juga harus laporan kalau pas ngajar ada nggak bukti ngajarnya. Alhamdulillah ini ada yang rekam, ini ada inisiatif bagus. Itu yang bisa kita simpulkan untuk kuliah pada hari ini. Teruslah belajar ya, teruslah belajar karena setiap hari kita butuh belajar gitu dari siapapun, tertulis, lisan, mendengarkan, membaca ya, jangan berhenti belajar gitu ya. Karena kalau saya pernah mendengar seperti ini, ketika kita masih umurnya muda, maka yang perlu dikembangkan adalah leher ke atas gitu ya. Leher ke atas itu misalnya adalah itu orientasinya sebenarnya kepada otak gitu kan. Makanya ketika kita masih muda, belum ada umur 40 tahun, maka kita kembangkan otak kita, kita jejali pengetahuan kepada otak kita latih seperti itu supaya nanti ketika kita sudah di masyarakat, kita sudah punya kompetensi, punya ability, punya kemampuan untuk beradaptasi, bisa digunakan oleh masyarakat seperti itu ya. Saya paham, tentu saja ini banyak tugas ya dari dosen-dosen seperti itu, tapi ya kalaupun mengeluh mesti tidak akan menyelesaikan tugas-tugas dari dosen-dosen kita. Terus semangat, itu saja. Kurang lebih mohon maaf ya. Kita ketemu Kamis di pertemuan ke-7, setelah itu kita tes. Ya. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Putri, Salira, Devi, Alda, Ashraf, Reni, Hani, Siswi, Ina, Tengku, Rini, Nurul, Salira, di Mama hujan ya, Mbak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.